Selamat datang. Hari ini kami Badan Pengelola Masjid Istiqlal, dalam hal ini BPMI, Imam Besar dan Menteri Agama akan melakukan konferensi pers terkait dengan menyambut bulan suci Ramadan 1446 Hijrah. Kami akan mempersilahkan kepada Imam Besar untuk menyampaikan, untuk mengajak umat terkait dengan kegiatan-kegiatan Ramadan di Masjid Istiqlal. Langsung saja kami persilakan kepada. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini kapasitasnya sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta. Walaupun juga tidak bisa dipisahkan dengan Menteri Agama ya, karena di dalam sejarah Istiqlal ini selalu dibawa Kementerian Agama memang. Walaupun ada kepresnya ya menunjuk Imam Besar ya, tapi tidak perlu diperhadap-hadapkan karena beberapa kementerian juga punya rangkapan pekerjaan ya kan. Apalagi kita kan ini satu senapas ya, antara masjid dan Kementerian Agama nggak bisa dipisahkan. Jadi alasan penghematan efisiensi dan juga penyatuan visi misi, karena Istiqlal sekarang ini kan menjadi bukan saja sebagai lembaga nasional, tapi menjadi lembaga internasional. Jadi Imam Besar Istiqlal juga ditunjuk sebagai President of International Grand Imam Association, jadi Presiden Imam Besar sedunia gitu. Dan dengan demikian ada juga beberapa kegiatan yang kita lakukan di Istiqlal yang insya Allah kita akan jadikan model untuk 800.000 masjid. Ya, jadi ada program jangka pendek, ada jangka panjang. Ya, jangka panjang yang saya sampaikan pertama, bahwa Istiqlal ini diharapkan memberikan semacam pencerahan dan moderasi umat beragama di Indonesia. Bagaimana masjid menjadi pusat moderasi dan kerukunan antar umat beragama dan berbangsa, bernegara. Nah itu, kemudian Masjid Istiqlal ini juga mendapatkan kepercayaan dari berbagai institusi dunia ya, misalnya United Nations PBB. Saya pernah diundang ke sana itu bulan Februari yang lalu, dan saya diminta untuk memberikan share-nya kepada pembinaan pembangunan masjid di Amerika Latin dan di Afrika. Saya nggak tahu kenapa, karena memang di situ banyak imigran Muslim yang ada di Amerika Latin itu yang mungkin perlu pencerahan pengelolaan masjid yang baik ya. Dan Istiqlal itu dianggap sebagai salah satu masjid yang sangat produktif untuk bisa menjadi lembaga pemberdayaan umat ya. Belum lagi kegiatan-kegiatan pembinaan imam, kita banyak undangan-undangan ke luar negeri untuk memberikan workshop ya, bagaimana caranya mengelola masjid secara profesional seperti di Istiqlal. Nah, kemudian di dalam negeri ini kita juga diminta sebagai ketua IPIM ya. Saya sebagai ketua IPIM, Ikatan Persaudaraan Imam-Imam Masjid. Nah, jadi seluruh imam masjid di Indonesia, ketua umumnya juga kebetulan saya diaklamasikan, diminta oleh para imam. Dan dengan demikian suaranya imam di masjid itu sangat terdengar. Jadi suara imam dalam masyarakat itu sangat juga legitimate ya kan. Dengan demikian insya Allah sosialisasi berbagai macam program kebaikan kemanusiaan itu bisa kita melalui masjid-masjid, melalui mulut-mulutnya imam, pimpinan tokoh-tokoh masyarakat. Nah, yang paling jangka pendek ini adalah Ramadan. Ramadan di Istiqlal ini nanti diharapkan akan menjadi contoh juga untuk pengembangan pembinaan masjid dan musala di Indonesia. Apa-apa yang dilakukan di Masjid Istiqlal ini, ya pertama biasa iftar. Kalau hari-hari biasa di sini paling sedikit 3.000 orang. Bayangkan jumlahnya itu bukan sedikit, 3.000 orang. Kalau hari Jumat itu bisa sampai 6.000 sampai 10.000 orang, tergantung kalau ada event-event tertentu. Nah, saya membayangkan nanti ini Istiqlal akan diserbu jamaah karena banyak sekali event-event yang menarik yang kita akan tampilkan. Antara lain nanti ada yang disebut dengan Kampung Ramadan Internasional
Apa yang dimaksud Kampung Ramadan Internasional? Kami kemarin mengundang para duta besar datang ke Masjid Istiqlal. Alhamdulillah lebih dari 30 duta besar yang akan datang. Yang datang kita launch di sini dan kita nanti siapkan booth-booth mereka. Jadi tidak perlu misalnya mendapatkan informasi yang penting dari Qatar, ya, dari Abu Dhabi, dari Saudi, Mesir, Jordan, kemudian yang tetangga kita ada Malaysia, ada Brunei, ada Singapura, ya ada termasuk non Muslim juga, ada Cina, ada Amerika, ada Jerman, Amerika Latin, itu juga sangat appreciate untuk ikut berpartisipasi mengisi booth-booth yang kita siapkan di Istiqlal ini, dan otomatis juga akan menjadi hostnya, ya. Alhamdulillah. Kemudian juga kementerian, sejumlah kementerian juga akan berpartisipasi menjadi host hari pertama, kedua, ketiga, sampai hari ke-31, hari ke-30 nanti, insya Allah itu juga banyak partisipasi dari swasta dan kementerian lembaga yang itu menjadi host di sini, ya. Dan di samping itu juga kita ada kegiatan tadarusan, dan yang paling penting di sini adalah saya kira nilai jualnya Istiqlal di Ramadan itu adalah 10 terakhir Ramadan ini, karena kita betul-betul membuka kesempatan kepada warga masyarakat kita itu, ya. Jadi biasanya 10 Ramadan terakhir itu bisa sampai 24 jam ya Pak Gori, tapi 1 sampai 20 belum sampai 24 jam. Jadi saya ingin tegaskan 24 jam itu adalah 10 terakhir Ramadan. Iktikaf di Ramadan ini banyak mancanegara datang. Jadi Anda bisa lihat hotel-hotel di sekitar Istiqlal ini penuh. Ada yang dari daerah, ada yang dari luar negeri juga. Kenapa? Karena wisata Ramadan yang paling indah itu di Indonesia itu. Nggak ada senjata berkeliaran, aman. Pokoknya wisata Ramadan yang paling istimewa itu Indonesia. Lengkap dengan berbagai macam programnya. Mall-mallnya itu tiba-tiba didandani dengan berbagai macam warna religi, ya kan, pakai kerudung walaupun non muslim, kemudian lagu-lagu rohani Islam, hotel-hotel didandani mirip masjid, ya, kemudian juga restoran-restoran itu ditutupkan hitam, tidak kita melihat ada orang merokok di ruang publik, di bus, di terminal. Ini yang tidak pernah ada pemandangan ini seperti ini di luar negeri. Jadi ini toleransinya di sini ini. Bahkan di perkantoran teman-teman kita non muslim pun kadang-kadang ikut puasa juga. Kenapa? Karena solidarnya. Nah, di Istiqlal ini kita mencoba untuk memadukan semua yang berbeda ini. Jadi bagaimana supaya Istiqlal ini mampu menawarkan suatu peradaban baru, ya. Di sini ada pameran, di sini juga ada kemah-kemah yang di sekitar Istiqlal ini. Itu juga nanti akan menawarkan barang-barang yang murah meriah, tetapi itu semuanya dikelola di bawah IGF, jadi Istiqlal Global Fund. Kemudian juga ada tadarusan Al-Quran 22 setiap hari di sini ada kegiatan-kegiatan Quran dakwah. Dan yang paling menarik, teman-teman juga bisa menyaksikan menjalani ibadah puasa itu ada pendalaman penghayatan keagamaan di jajaran umat Islam. Di atas itu ada 5.000-an laki perempuan terpisah, kemudian kita berikan untuk anak-anak itu pun juga ada cerita-cerita yang disukai anak-anak lah. Kemudian juga kita menampilkan penceramah-penceramah yang betul-betul digemari masyarakat, ya, mulai dari setiap habis sholat fardu, habis duhur, habis asar, ya, kemudian ceramah tarwih, kemudian juga subuh, ya. Kemudian di samping itu juga ada kegiatan-kegiatan takhasus, ya, keterampilan. Dan satu yang belum sempat kita selesaikan ini, tapi dalam pekerjaan, yaitu di Istiqlal ini ada hotel gratis, ya, ada sekitar hampir 40 kamar, ya. Ada mungkin dari daerah untuk urusannya hanya 1 hari 2 hari di Jakarta, ya, daripada nyewa hotel di sekitar sini mahal, ya. Nah, kita fasilitasi mereka, itu adalah musafir, ya. Hotelnya itu kayak mirip dengan di Jepang, di Singapura itu ada di bandara itu ke hotel kapsul itu, ya. Jadi lumayan, ada kopernya, ada ruang mandinya, kemudian juga
breakfastnya gratis juga. Kita kasih mereka itu karena wakaf dan zakatnya jamaah Masjid Istiqlal dipakai untuk memberikan konsumsi terhadap tamu-tamu yang menginap di hotel itu. Dan banyak lagi kegiatan-kegiatan di Istiqlal. Dan yang paling penting juga saya sampaikan bahwa hari ini kita memberangkatkan lagi pendidikan kader ulama ke Amerika Serikat ya. Itu di short course selama 6 bulan ya, di Riverside University Los Angeles dan Harvard Seminary International di Connecticut. Jadi 6 bulan mereka itu mengikuti metodologi keilmuan ya, dan di situ juga akan melakukan dialog interfaith di beberapa kota. Jadi calon-calon ulama kita nanti itu di samping mahir bahasa kitab kuning, bahasa Arab, juga tentunya mahir dengan bahasa Inggris karena mereka itu TOEFL-nya ya standar LPDP karena semuanya itu pun juga dibiayai oleh LPDP. Dan sebagian lagi 6 semester juga nanti sekarang sudah berada di Al-Azhar University di situ untuk memperdalam bahasa Arabnya juga pendalaman materi keagamaannya. Nah, begitu mereka pulang itu nanti akan menjadi doktor dan ada titel barunya yaitu titel barunya itu Doktor Kum Kader Ulama Istiqlal. Jadi pendidikan kader ulama ini bekerja sama dengan Universitas PTIQ Jakarta ya. Jadi urusan formalnya master degree-nya dan juga doktor degree-nya itu PTIQ, tetapi untuk wawasan keulamaannya itu di-training di Istiqlal. Semua mereka itu diasramakan ya. Kemudian juga di-training oleh dosen-dosen dari Al-Azhar dan dari Amerika. Ya, jadi dosennya mereka itu rata-rata dari luar negeri juga di samping dosen pilihan dari dalam negeri. Kenapa? Karena bahasa Arab, bahasa Inggris itu paralel. Nah, inilah nanti akan memimpin ulama-ulama di Indonesia ini. Alhamdulillah kami mendapatkan sponsor dari LPDP itu 400 orang per tahun. Dan inilah nanti yang akan menjadi harapan masa depan. Dan yang paling spesifik tidak ada di dunia ini adalah pendidikan kader ulama. Selama ini kan pendidikan kader ulama biasa ya. Ini ada spesial di sini, pendidikan kader ulama itu ditiru juga oleh Al-Azhar University. Kami baru memikirkan tapi Istiqlal sudah menjalankan. Nah, kita banggalah bahwa Indonesia banyak sekali merintis sesuatu yang baru yang berbeda ditiru oleh negara-negara yang lain. Ya, kemudian hal lain di sini juga Masjid Istiqlal itu baru saja mendapatkan penghargaan AIDS ya. Jadi bangunan yang paling green itu adalah Indonesia. Seluruh rumah ibadah, sinagog, gereja, termasuk masjid, rumah ibadah lah, baru kali ini mendapatkan piagam penghargaan dari World Bank Bandung dari Washington DC. Istiqlal ditunjuk sebagai pemenangnya. Kenapa? Karena di sini sekitar 7 juta liter air per bulan di sini dipakai ini. Dan itu tidak ada setetes pun jatuh ke got. Itu disirkulasi dalam satu bak, kemudian bisa langsung diminum. Kemudian juga ada di atas energi yang kita gunakan di sini itu adalah energi solar system. Dan itu wakaf dari jamaah. Itu menariknya di situ. Kemudian juga selalu ada dosen-dosen tamu dari luar negeri untuk memberikan pencerahan ceramah di Istiqlal ini. Yang terakhir dari kami bahwa kami berharap kepada seluruh pencinta Masjid Istiqlal untuk datang ke Masjid Istiqlal, bukan hanya akan mendapatkan keimanan yang kuat, tetapi juga ilmu yang bermacam-macam di sini. Di sini ada perpustakaan e-library, bisa mengakses perpustakaan sudah terbuka di luar negeri seperti di Mesir, Amerika, dan di Cina. Di sini juga, nah ini yang baru ini, saya sampaikan kepada masyarakat kita. Di sini ada kursus bahasa Cina gratis. Jadi anak-anak kami di sini sudah bisa bahasa Cina itu setiap hari itu. Kemudian itu dikelola oleh kedutaan Cina melalui space Cina yang ada. Di sini juga ada kursus bahasa Inggris gratis yang dikelola oleh Duta Besar Amerika dengan native speakernya yang dengan buku-bukunya yang digratiskan dari mereka. Di sini juga ada kursus bahasa Arab kerjasama dengan negara-negara Muslim Timur Tengah. Itu pun juga gratis. Bahkan juga ada bahasa unik ya seperti bahasa Hebrew dan bahasa
Aramaik ini juga ada. Ternyata penggemarnya juga banyak. Nah, dan kemudian ada space di sini. Jadi ada mengintip kebudayaan luar negeri ada di Istiqlal. Timur Tengah, ya, Eropa, Amerika, Cina, dan dalam waktu dekat ini Singapura juga. Nah, jadi Istiqlal ini ada pasar intelektual yang sangat unik. Dan yang paling penting juga kami sedang merintis sekarang ini ekonomi berbasis masjid. Sistem Istiqlal nanti ini kami harapkan bisa dimanfaatkan juga oleh seluruh masjid. Bayangkan 800.000 masjid di seluruh Indonesia itu kalau menggunakan sistem Istiqlal, masjid itu kan berada di tengah perkampungan, jadi tidak perlu belanja di tempat yang lain. Jadi masjid sebagai pusat kekuatan ekonomi, ya, membeli sambil beramal, insya Allah tidak ada yang haram dijual di masjid, ya, dan bisa melalui Gojek, ya, seperti di sini, ya, kita kerjasama dengan PT Pos. Jadi pesanan-pesanan masyarakat itu, ya, cuma ditelepon EJF itu PT Pos akan mengantarkan atau Gojek bisa mengantarkan. Jadi semua kebutuhan masyarakat itu seperti air minum, beras nanti itu pada saatnya nanti itu bisa dibeli di masjid. Jadi membeli sambil beramal. Stoknya bukan di masjid tapi kerjasama dengan gudang. Termasuk juga beli ikan. Itu bisa dipesan di Istiqlal, tapi nggak ada ikan di sini wujudnya. Tetapi kita kerjasama dengan lembaga-lembaga yang di luar sana itu dan ada yang mengantarkan. Jadi keuntungannya lari ke masjid dan insya Allah kalau ini bisa ditiru, maka masa depan Indonesia terutama umat Islam itu, ya, tempat belanja yang paling efektif ialah di masjid. Kenapa? Membeli sambil beramal. Tentu bukan ruang utama masjidnya yang harus sakral itu, ya, tapi di halaman masjid itu kan banyak space. Disitulah kita akan manfaatkan bagaimana ekonomi berbasis masjid ini bisa memberdayakan umat. Jadi kalau dulu kita bicara tentang umat memberdayakan masjid, nah sekarang masjid yang akan memberdayakan umat. Dibalik. Nah, inilah harapan kami. Semoga teman-teman wartawan bisa mendampingi kami untuk menjadikan Indonesia ini sebagai negara contoh untuk pengembangan ekonomi berbasis masjid, ya, dan masjid juga sebagai rumah besar untuk bangsa Indonesia. Siapapun bisa mengakses apapun yang ada di Istiqlal ini, ya, karena kita di sini adalah sudah tradisinya Istiqlal seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari teman-teman nanti akan dijawab, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Istiqlal ini, apakah ada para menteri atau Pak Presiden mungkin yang akan sholat tarawih di sini gitu, Ustaz? Iya, kehadiran kepala negara dan wakil kepala negara seringkali di masjid ini. Karena ini masjid negara, ya. Karena memang standar security-nya juga sudah ada, jadi tidak ada masalah. Anytime beliau kapan saja mau datang ke sini bisa datang. Menteri-menteri banyak sekali, ya. Nanti malam ini kita menurut jadwal siapa nanti malam, ya? Oh, saya membuka, ya. Iya. Kita sedang isbat dulu baru ke sini ini. Ya, kalau saya terlambat nanti kita atur waktunya. Jadi teman-teman semuanya, kami berharap juga nanti dari sini pindah ke Jalan Tamrin untuk mengikuti sidang isbat, ya kan. Ini mohon doanya supaya kita bisa berpuasa di awal sama satu Ramadannya, dan kemungkinan besar itu bisa sama karena kita berada pada posisi 2,5 derajat sampai 4 derajat. Apalagi Aceh sudah 4 derajat Celcius. Derajat. Dan insya Allah satu Idul Fitrinya juga diharapkan sama juga, karena apa? Pada waktu diperkirakan nanti itu masih 0 minus, ya. Jadi minus derajatnya, sehingga dengan demikian teman-teman dari Muhammadiyah dan NU itu, ya, bisa sepakat di situ itu. Nah, ini awal sebuah yang baik. Mudah-mudahan insya Allah Ramadan kita ini lancar, jamaah haji juga yang semakin membuat orang tersenyum lebih bagus, dan kehidupan beragama kita juga semakin rukun, damai, dan seterusnya. Insya Allah inilah negara yang paling plural di dunia ini, tapi juga yang paling homogen, yang paling rukun di dunia ini. Jadi ini negara penuh berkah. Mudah-mudahan Ramadan ini akan menambah keberkahan lebih lagi pada kita semuanya. Makasih. Ada lagi? Iya.
tentu yang pertama harus dilakukan adalah perkenalan Ramadan itu sejak bulan Rajab. Allahumma, jadi ya Allah ada doa yang diajarkan Rasulullah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Jadi pangkalan pendaratan untuk memasuki bulan Ramadan itu 2 bulan sebelumnya, itu bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Nah, maka di sini di Istiqlal sejak bulan Rajab kita mempersiapkan Ramadan. Rangkaian kegiatan sudah kita mulai di sini ini. Karena terlambat menjemput Ramadan kalau nanti malam Ramadannya baru bisa. Ada lagi? Jika dari tujuan Prof mau nanya kalau misalnya dari sidang isbat nanti hasilnya 1 Syawal besok 1 Maret persiapan untuk sholat tarawih perdana ini bagaimana Prof? Ya, karena ini sudah ada standar persiapan, panitianya juga sudah komplit dan sudah insya Allah acara-acara di Istiqlal itu selalu perfect. Ya, tidak apa ya, apalagi kita sekarang ini sudah isunya adalah very safety untuk salat di Istiqlal. Kami punya CCTV, kami punya satpam yang sangat profesional, dan namun demikian kami tetap menghimbau barang-barang bawaannya itu jangan terlalu luxury mewah, yang hati-hati ya, seperti ada orang berubah niat ya kan. Nah, silakan. Prof, izin sebagai masjid negara, apakah kegiatan Ramadan di Masjid Istiqlal terdampak efisiensi? Apakah ada nanti? Bagus pertanyaannya. Justru fungsi Masjid Istiqlal ini harus memberikan nilai tambah terhadap persoalan-persoalan ekonomi masyarakat kita. Ingat dulu waktu zaman COVID-19 ya, justru Istiqlal itu yang mensponsori tempat umum pertama yang dilakukan suntik massal itulah, vaksinasi, dan itu semuanya gratis. Kemudian juga di sini kita mengumpulkan dana umat tanpa membedakan agama apapun juga terkumpul. Saya tidak etis memberikan, tapi lebih dari puluhan miliar lah, lebih 20 miliar. Tapi kami tidak ngambil dananya, kita serahkan ke institusi yang terkait, gubernur-gubernur yang paling terdampak. Jadi dalam tempo 5 hari kita bisa mengumpulkan dana sebanyak itu suatu hal yang kejutan. Jadi menggunakan bahasa agama untuk menggalang partisipasi masyarakat itu luar biasa. Maka itu saya juga menghimbau kepada masjid lain, mari kita menjadikan masjid ini sebagai lembaga kepercayaan masyarakat untuk mengembangkan charity, bantuan kepada masyarakat kita. Saya sangat yakin kalau masjid ini diberdayakan untuk pemberdayaan umat, maka pada akhirnya nanti tidak ada kemiskinan ekstrim di Indonesia. Zakat, wakaf, infak, sedekah, jariah, dan kemudian wakaf, hibah, wasiat, 27 lembaga keekonomian pundi-pundi umat itu bisa dikembangkan di masjid. Sehingga zakat itu menjadi kecil, yang lebih besar nanti itu seperti wakaf dan lain-lainnya. Nah, kalau ini kita nanti kembangkan, masya Allah, itu bantuan rumah ibadah masjid ini nanti dan juga rumah-rumah ibadah yang lain itu akan sangat besar nilainya terhadap masyarakat kita. Jadi kemiskinan tidak hanya lagi diurus oleh negara, tapi juga oleh masyarakat juga. Jadi di atas ada negara, di bawah ada masyarakat, civil society yang memberantas kemiskinan ini. Nah, mudah-mudahan masjid ini bisa berbicara lebih banyak lagi di masa akan datang. Oke? Terima kasih. Kegiatan tidak terpengaruh ya, Prof? Enggak, insya Allah enggak. Ya? Izin saya dikit dari Garuda TV mengenai jumlah porsi buka puasa pada saat buka puasa di Istiqlal. Sudah adakah jumlah total porsinya? Dan Iya, kita ada standar menyiapkan. Itikaf, apakah sediakan juga? Iya. Kita ada estimasi dan ini sudah terwujud beberapa tahun terakhir ini ya. 3.000 orang buka puasa di sini, ya. Nah, karena ini kita mengantisipasi karena banyaknya program baru Istiqlal, maka kita naikkan 4.000 box nasi di sini, ditambah dengan korma, ditambah dengan air minum. Dan ini adalah kebanyakan kita peroleh juga dari sponsor-sponsor masyarakat dan instansi. Dan yang paling penting juga adalah 20 Ramadan terakhir. Saya kira sampai lantai puncak Istiqlal itu penuh jamaah. Dari luar negeri, dari daerah-daerah, apalagi dari Jakarta, dari luar kota itu banyak sekali ya. Jadi maka kita harus antisipasi. Jadi sahurannya mereka kita siapkan juga. Tentu kita tidak mampu menyiapkan semua karena kalau penuh sampai atas itu bisa sampai 200.000 orang tuh. Iya.
Iya. Nah, ini 3 macam itikaf. Ada itikaf itu nginap di sini betul-betul 24 jam sepanjang berapa hari, tapi itu didaftar dulu. Disiapkan tempat tidurnya di sana dan sebagainya. Jadi inilah kita pindah ke sebelah ya teman-teman, sama masih ada acara. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya teman-teman. Bapak mau ke Kementerian Agama.